Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Hari ini kita belajar apa saja? Materinya IPA, penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana, bahasa Indonesia, mengomentari teks cerita atau berpendapat tentang teks cerita. Kita belajar materi IPA dulu ya. Penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana. Nah, anak-anak masih ingat ya apa arti dari sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam dapat digunakan untuk pembuatan suatu produk. Nah, beberapa di antaranya, misalnya penghapus dari apa ya? Dari getah pohon karet. Kemudian pensil dari kayu dan grafit. Grafit itu yang bagian hitam-hitamnya ya anak-anak. Kemudian guci dari tanah liat, baju dari serat kapas. Nah, banyak ya pemanfaatan yang ada pada sumber daya alam untuk pembuatan suatu produk. Kita lanjut ke proses pembuatan produk penghapus. Kita akan belajar proses pembuatan produk penghapus. Tahu kan anak-anak apa itu penghapus? Penghapus merupakan satu macam alat tulis yang terbuat dari karet alam yang diperoleh dari getah pohon karet. Beberapa bahan campuran penghapus. Yang pertama ada getah pohon karet, itu sebagai bahan baku. Yang kedua ada plastik sebagai tambahan dasar atau campuran. Minyak sayur berfungsi agar penghapus empuk. Pigmen pewarna pada penghapus, bisa hitam, bisa putih, bisa merah, dan lain sebagainya. Belerang penguat pada proses pembuatan penghapus. Nah, lanjut ke langkah penghapus ya anak-anak. Bahan-bahan tersebut melalui proses pemanasan dan pembentukan sekitar suhu 370 derajat Celcius. Lalu campuran karet tersebut dicetak dan dibentuk sesuai keinginan. Anak-anak, setelah kalian melihat bahan-bahan pembuatan penghapus, ternyata pembuatan penghapus membutuhkan banyak bahan yang berasal dari sumber daya alam. Oleh karena itu, proses pembuatannya melalui bahan-bahan yang sangat banyak sekali. Pohon karet sebagai salah satu sumber daya alam harus dijaga kelestariannya. Beberapa di antaranya dengan cara menanam dan merawat bibit baru dari tanaman sejenis, serta menghemat penggunaan penghapus. Bagaimana cara menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana? Cara menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang pertama, memanfaatkan potensi sumber daya alam secara selektif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, menghemat, tidak boros dalam mengolah sumber daya alam. Yang keempat, memperbarui sumber daya alam. Bagaimana cara memperbarui sumber daya alam? A. Reboisasi dan penghijauan hutan gundul. B. Mengembangbiakan hewan. C. Pengolahan tanah pertanian dengan panca usaha tani. Nah, beberapa tadi membantu sumber daya alam tetap terjaga ya ketersediaannya. Kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Mengomentari atau memberikan tanggapan teks cerita. Nah, bacalah teks cerita berikut. Kita baca sama-sama saja ya. Pada suatu hari di hutan,
Kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola. Kancil sangat bersemangat dan bola yang ia lemparkan tersangkut hingga di daunan pohon tepat di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Haha, kasihan sekali kalian, ujar Tupai. Tiba-tiba Tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Ia pun mengambil bola yang tersangkut pada dedaunan tersebut. Tupai, cepat lemparkan bola kami, seru kura-kura. Haha, tidak. Makanya, kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan melompat ke sana kemari sepertiku, ujar Tupai. Dengan sombong, Tupai melempar bola tersebut ke arah pohon yang berada di depannya, sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Berulang-ulang kali ia melakukan hal yang sama beberapa kali pada bola tersebut. Sudahlah kura-kura, sebaiknya kita berdua pulang saja. Biarkan dia bermain dan bersenang-senang sendirian dengan bola tersebut, seru Kancil. Akhirnya, kura-kura pun setuju dengan ajakan Kancil. Sementara Tupai terkejut mendengar teriakan Kancil dan kehilangan konsentrasinya, sehingga ia tergelincir batang pohon dan terjatuh ke dalam kubangan lumpur sisa hujan semalam. Piur! Akhirnya Tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan kancil. Sementara kura-kura dan kancil tertawa sambil mengejek Tupai karena kesombongannya. Mendengar ejekan dari kancil dan kura-kura, Tupai merasa sangat kesal. Namun, apa yang mereka katakan memang benar, dan kedua temannya itu tetap membantu Tupai untuk keluar dari kubangan. Tupai pun berjanji tidak akan bertingkah sombong lagi. Selesai. Nah, kira-kira anak-anak, bagaimana ya pendapat atau tanggapan kalian terhadap cerita? Nah, di sini Ibu jabarkan ya tanggapan dari Bu Lutfi. Tanggapan saya terhadap cerita tersebut, tokoh Tupai memiliki watak yang tidak baik. Karena keahliannya bisa meloncat, Tupai membandingkan dirinya dengan temannya yaitu kura-kura dan kancil yang tidak bisa melompat. Hal ini akan membuat Tupai tidak disenangi oleh temannya karena telah bersikap sombong. Sementara tokoh kura-kura dan kancil, walaupun di akhir mereka membantu Tupai, namun alangkah baiknya bila segera menolong Tupai dahulu baru menasihati Tupai untuk tidak berlaku sombong. Jangan membalas mengejek Tupai baru menolong. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita di atas, bahwa kesombongan bisa mendatangkan malapetaka dan tidak akan disenangi oleh orang lain, serta saling tolong-menolonglah terhadap siapapun yang membutuhkan bantuan. Nah, itu tadi pendapat dari Bu Lutfi. Kalian bisa berpendapat sendiri ya, kurang lebihnya pasti hampir sama dengan pendapat Bu Lutfi. Jadi kalian boleh berpendapat tentang tokohnya, tentang ceritanya bagaimana, tentang sikap yang harus diambil itu bagaimana. Kemudian kalian boleh berpendapat atau memberikan saran ya, ataupun kritik yang bisa kalian berikan dari cerita tersebut. Nah, anak-anak sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Sekarang, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugas hari ini, kerjakan LKS halaman 45. Di situ ada cerita ya. Kalian diminta untuk berpendapat tentang cerita tersebut. Sekian dari Bu Lutfi. Semangat untuk kalian, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan ya apabila kalian telah pergi. Terima kasih.